Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan karyawan SMAK 4 Penabur Jakarta. Dan selamat pagi teman-teman siswa-siswi SMAK 4 Penabur Jakarta. Apa kabar semua? Saya percaya kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Pagi ini kita mendapat kesempatan khusus, yaitu datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah. Dan ibadah kali ini juga sangat istimewa, karena terjadi dalam rangka hari ulang tahun Penabur yang ke-70. Marilah kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap berdenting. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan KJ 292 bait 1-2 Tabuh Gendang. Datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memelihara kasih setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Damai Kristus bersamamu. Marilah kita bersyukur untuk kesetiaan Allah kepada kita. Ya Allah yang setia, 7 dasawarsa merupakan perjalanan yang panjang. Berbagai prestasi sudah diraih BPK Penabur dalam karyanya sebagai lembaga pendidikan di Indonesia. BPK Penabur ikut mencerdaskan anak bangsa agar mampu dan siap menghadapi era industri dan teknologi yang semakin canggih. Hikmat dan pengetahuan darimu lah yang memampukan BPK Penabur melaksanakan panggilan ini. Teguhkan iman kami kepadamu untuk dapat melanjutkan karya dan tugas panggilan melalui BPK Penabur ini. Dengan penuh syukur kami berseru kepadamu. Thank you, Jesus. Ya Allah, terima kasih. Engkau memakai kami sebagai bagian dari PPK Penabur, menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami bersyukur untuk kesatuan hati dalam menolong orang-orang yang mengalami kesulitan,
penderitaan, dan tertindas. Berikan kami hati yang tulus dan ikhlas untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Dengan penuh syukur, kami berseru kepadamu. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Ya Allah, penyertaan-Mu kami rasakan melalui Roh Kudus yang membimbing selama 7 dasawarsa ini. Kami bersyukur BPK Penabur senantiasa memiliki guru, karyawan, siswa-siswi yang mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupannya. Kami juga bersyukur Engkau menganugerahkan hati yang taat akan Engkau dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan gereja, dan masyarakat luas. Engkau menolong kami untuk bersedia menerapkan nilai-nilai Kristiani yang diteladankan oleh Yesus Kristus di dalam proses perjalanan kami selanjutnya. Dengan penuh syukur, kami berseru kepadamu. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Dalam rasa syukur ini, ingatlah selalu bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mari kita memuji kemuliaan-Nya dengan menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus
pada hari ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30, lalu dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Ayat 36 sampai 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu guru, serta rekan-rekan siswa. Hari ini kita mau belajar bersama dari tema Berani Berubah, Semakin Peduli dan Berbagi. Lewat bacaan kita hari ini, kita mau disodorkan dulu terhadap fakta hidup yang harus kita terima, fakta hidup yang tidak bisa kita hindari dan selalu ada di dalam setiap hari kita. Pertama, bahwa di tengah dunia ada orang baik, ada orang jahat. Di dalam hidup kita ada orang-orang yang memperjuangkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Tapi ada juga orang-orang yang hidupnya justru menjegal orang-orang yang berbuat baik, menjegal orang-orang yang berbuat benar. Di dalam kehidupan kita dapat menemukan orang-orang yang bisa menjadi berkat. Bahkan mereka dengan semangat setiap hari mempersiapkan hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi ada juga yang kita temukan menjadi batu sandungan buat orang lain. Hidupnya membuat orang tersandung, membuat orang jatuh, membuat orang tergoda. Ada juga orang-orang yang kehidupannya menginspirasi dengan luar biasa. Tapi ada juga orang-orang yang akhirnya sekedar melukai dan membawa trauma bagi sesamanya. Itu adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Setiap hari kita berhadapan dengan orang-orang demikian. Yesus tidak membagi dua kelompok orang ini dengan sebutan orang Yahudi dan non-Yahudi. Yesus juga tidak menggunakan sebutan orang Kristen dan non-Kristen. Yesus menggunakan dua kata, yaitu ilalang dan gandum. Sebetulnya Yesus ingin berfokus pada dampak yang diberikan. Ilalang dan gandum itu punya banyak kemiripan. Ketika bertumbuh bersama-sama, orang hampir tidak pernah bisa membedakan mana lalang, mana gandum.
Tapi ketika mau musim berbuah, musim menuai, baru kelihatan bedanya. Mana lalang, mana gandum. Mana yang menghasilkan, mana yang tidak menghasilkan apapun. Yesus mengelompokkan dua orang ini dari apa dampak hidup yang diberikan selama orang itu hidup. Hidup bukan soal banyaknya atau kuantitasnya. Hidup adalah soal memberi kontribusi kepada orang-orang di sekeliling kita. Hidup adalah soal bagaimana kita dapat memberikan sesuatu, mengubah sesuatu, termasuk juga peduli terhadap segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan. Itulah yang ingin diangkat oleh Yesus lewat perumpamaan lalang dan gandum. Kita mau melihat secara spesifik sebentar soal lalang. Lalang itu tadi pertama bahwa dia mirip dengan gandum, tapi sayangnya tidak menghasilkan. Yang kedua, akarnya itu saling terjalin karena baik lalang maupun gandum memiliki akar serabut. Akar-akarnya itu saling menjalin satu sama lain, sehingga ketika gandum dicabut, kemungkinan besar lalang ikut, atau sebaliknya ketika lalang dicabut, gandum pun ikut. Itulah kenapa Tuhan tidak mengizinkan kepada para penuai untuk mencabut lalang terlebih dahulu, tapi dibiarkan bersama-sama tumbuh dengan gandum-gandum itu. Akhirnya, gandum dan lalang mau tidak mau harus hidup berdampingan. Dan yang menguji gandum itu tentu adalah keberadaan lalang. Bagaimana akar-akar gandum itu harus berebutan gitu ya, berebutan mineral di dalam tanah supaya gandum itu juga dapat bertumbuh secara sehat. Dan akar yang saling terjalin itu sebetulnya bisa saja menghambat pertumbuhan si gandum. Karena lalang tidak membutuhkan banyak energi sebetulnya untuk berbuah, karena memang hanya rumput, hanya jenis rumput, sedangkan gandum dia harus bekerja keras, dia harus berusaha, dia harus banyak berkorban supaya bulir-bulir gandum itu menjadi bulir-bulir yang baik, tidak kempes atau tidak ada isinya. Sehingga akhirnya gandum juga bisa terganggu pertumbuhannya gara-gara lalang. Gandum yang sehat akan bertumbuh menjadi gandum yang bermutu dan juga teruji kandungan vitamin, juga kandungan mineral yang ada di dalamnya. Bahkan ketika gandum itu bisa bertumbuh dengan sangat baik, gandum itu punya keunggulan ketimbang biji-bijian yang lain. Sehingga roti yang dibuat dari gandum rasanya lebih lezat dan lebih bergizi daripada jenis bijian yang lain. Tantangan gandum adalah bagaimana hidup tetap menghasilkan, walaupun hidup harus berdampingan dengan para lalang. Begitu juga dengan kita. Tantangan kita adalah bagaimana hidup tidak serupa dengan lalang, tapi menjadi gandum-gandum yang baik, gandum-gandum yang ranum, gandum-gandum yang punya sifat-sifat yang positif, berguna bagi orang lain. Pertanyaannya adalah, siapakah gandum sesungguhnya? Gandum adalah orang-orang yang sebetulnya siap menjadi anak-anak kerajaan. Kalau dari bacaan kita, gandum adalah anak-anak kerajaan. Tapi apa makna dari anak-anak kerajaan? Anak-anak kerajaan adalah anak-anak yang taat, yang siap untuk membawa kebaikan hidup, kebaikan kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Anak-anak yang taat akan sang raja itu sendiri. Anak-anak yang mau menaklukkan diri pada pemerintahan Allah dan bukan takluk pada perintah iblis. Itulah anak-anak kerajaan. Anak-anak kerajaan itu dihasilkan lewat proses, bukan sesuatu yang sifatnya instan, bukan sesuatu yang sifatnya cepat dan mudah, tapi merupakan proses yang panjang, proses yang
menakjubkan sesungguhnya, karena tidak mudah untuk berada di tengah dunia, tapi tidak serupa dengan dunia. Tidak mudah hidup di tengah ladang yang penuh dengan ilalang, tapi menjadi gandum seutuhnya. Menjadi gandum dengan maksimal. Jadi kalau ditanya apakah gandum bisa jadi ilalang? Kalau tumbuhan, betul-betul tumbuhan, gandum gak pernah bisa jadi ilalang. Dan ilalang gak akan pernah bisa menjadi gandum. Tapi untungnya kita ini bukan tumbuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah manusia yang bisa berubah. Karena Tuhan memberikan kepada kita 3 hal. Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita pilihan. Jadi tidak ada yang namanya orang dilahirkan untuk menjadi lalang. Tidak ada orang yang dilahirkan untuk menjadi pengganggu dalam hidupnya. Segala sesuatu itu adalah pilihan kita. Balik lagi kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita kehendak bebas. Apakah kita dapat memilih dan mau memilih untuk menjadi gandum? Pilihan itu ada pada tangan kita, bukan pada Tuhan. Bukan pada orang-orang di sekeliling kita, tapi pada kita sendiri. Kita yang memilih untuk menjadi gandum, atau kita memilih untuk jadi lalang. Karena free will atau kehendak bebas sudah diberikan Tuhan kepada setiap kita. Kita bisa memilih menjadi orang-orang yang bermanfaat. Kita bisa memilih untuk menjadi orang-orang yang berguna. Kita bisa memilih untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh dan bahkan menumbuhkan sesama. Kita bisa memilih menjadi orang-orang yang membawa pemeliharaan Allah bagi sekeliling kita. Lewat apapun yang bisa kita lakukan. Lewat talenta kita, lewat kemampuan-kemampuan kita, baik mengajar maupun belajar, kemampuan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan, semuanya ada di dalam pilihan kita. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Walaupun tidak mudah menjadi gandum, walaupun tidak mudah, walaupun berat, sulit, tersangkut oleh ilalang yang ada di sekitar kita. Kita dicoba untuk dijatuhkan, kita dicoba untuk disengkat, kita dihambat pertumbuhannya, kita digoda, bahkan kita diserang oleh lalang. Tapi ada kekuatan yang melampaui akal pikiran kita, yang akan menolong kita selalu bangkit. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Kalau kita mau ingat, salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yang mungkin orang mengatakan bahwa dia mah diciptakan untuk jadi lalang, tapi ternyata bisa jadi gandum, yaitu Saulus yang menjadi Paulus. Siapa yang bisa menebak bahwa jalan hidup seorang Saulus menjadi berubah ketika dia berjumpa dengan Yesus? Siapa yang memberi dia kekuatan? Allah, tidak ada yang lain. Apakah dia sebetulnya mau berubah dari lalang menjadi gandum? Mungkin pada saat itu dia tidak mau berubah, tapi Tuhan menggapainya. Karena Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan anak-anak yang begitu dikasihinya kembali ke jalannya. Dan itu yang dilakukan oleh Allah kepada Saulus. Sehingga berubahlah seorang Saulus menjadi seorang Paulus. Lalu kemudian Tuhan juga memberikan kepada kita iman. Iman membuat kita punya harapan. Iman membuat kita melihat sesuatu yang nampak tidak mungkin ternyata bisa jadi mungkin. Sama dengan kisah yang barusan kita dengar, yaitu kisah Paulus. Orang banyak berpikir gak mungkin Saulus itu bisa berubah. Bahkan teman-temannya aja kaget melihat perubahan yang dialami oleh Saulus, sehingga akhirnya dia menjadi Paulus.
dari seorang pengkhianat, dari seorang pembunuh, dari seorang yang buas, menjadi orang yang begitu dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan secara luar biasa sampai akhir hidupnya. Iman menolong kita untuk melihat bahwa segala sesuatu yang nampak sulit dan nampak tidak mungkin ternyata bisa menjadi sesuatu yang mungkin terjadi selama kita bawa di dalam doa kepada Tuhan, selama kita memperjuangkannya di dalam nama Tuhan. Tuhan memberi kita iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah untuk bisa berubah, untuk bisa peduli, dan untuk bisa berbagi. Kita butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang memampukan kita memilih dengan benar. Hanya Tuhan juga yang akan memberikan kepada kita kekuatan melampaui yang kita pikirkan, melampaui dari yang kita harapkan. Dan hanya Tuhan yang mampu memberikan kepada kita iman. Iman bukan hasil usaha kita. Iman adalah sebuah karunia dan anugerah dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita iman, maka tidak ada yang tak mungkin. Yang gak bisa diubah, bisa diubah. Yang tadinya gak peduli, menjadi orang-orang yang sangat peduli. Dari orang yang tidak suka berbagi, bahkan dapat mampu berbagi dengan penuh sukacita. Mari kita gunakan kekuatan dari Allah. Jadilah anak-anak Allah yang tunduk pada pemerintahan Allah dan bukan pada pemerintahan iblis. Disitulah kita menjadi gandum dan bukan menjadi lalang. Selamat menjadi gandum. Selamat ulang tahun buat BPK Penabur yang ke-70. Selamat ulang tahun buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kami. Secara khusus untuk sepanjang perjalanan BPK Penabur sebagai alat Tuhan menabur benih kasih, benih iman, benih pembelajaran akan hidup. Kami mengucap syukur untuk setiap guru. Kami mengucap syukur untuk setiap pengurus yayasan yang berjuang dengan tanpa lelah. Walaupun bukan perjuangan yang mudah, tapi Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan kepada mereka segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk tetap menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap perjuangan mereka. Kami juga bersyukur untuk setiap perjuangan murid-murid kami yang terkasih. Menghadapi pembelajaran yang sama sekali berubah caranya. Kami harus berada di rumah, mengumpulkan segala konsentrasi, keinginan, hasrat untuk belajar dalam keadaan yang tidak ideal. Tapi para murid kami terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur. Hari ini kami berdoa secara khusus Tuhan buat BPK Penabur untuk setiap sekolah dari tingkat TK sampai SMA. Tuhan berkati setiap proses belajar mengajar khususnya di tahun ajaran yang baru ini dengan tetap menggunakan metode pembelajaran virtual. Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, berikan sukacita, hikmat, dan kreativitas. Sehingga setiap proses ini menjadi tetap proses yang baik, bahkan lebih baik. Karena ada Roh Tuhan yang terus bekerja. Semakin hari, kami semakin mengandalkan Engkau. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Hanya lewat pertolongan Tuhan semata. Kami berdoa buat setiap kami. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat untuk menjalani hidup. Bukan hanya menjalani tugas dan tanggung jawab kami, tapi kami bisa menikmati dan mensyukuri hidup yang Tuhan tetap berikan kepada kami. Masih Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Tolong kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan BPK Penabur sebagai badan pendidikan Kristen dari hari ke hari terus menjadi terang Tuhan. Memberikan kepada setiap kami contoh dan teladan. Mendorong kami untuk hidup di dalam
cinta kasih Tuhan di dalam kerajaan Engkau. Sehingga kami layaknya bintang-bintang yang bersinar terang di dalam malam yang gelap sekalipun. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami memohon pertolongan dan berkat-Mu. Kami memohon tuntunan tangan kasih-Mu. Demi nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan hati yang rindu untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku, dari bait yang pertama dan kedua, serta menjadikannya janji juga tekad dalam hidup kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersinar, bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita kembali pada setiap aktivitas kita, pada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan perkenankan untuk kita jalani. Mari kita bersama-sama menjalankan semuanya itu dengan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Kasih senantiasa melindungi kita. Kiranya Kristus penyelamat kita yang terus berkarya bagi kita melimpahkan berkat-Nya. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong senantiasa berjalan dan memimpin kita agar kita semakin dikuatkan untuk berani berubah di tengah tantangan zaman. Mau peduli dan berbagi terus bagi sesama. Amin. Terima kasih, Bapa, terima kasih, Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih. Bapak, Ibu Guru, dan karyawan Semakpat dan teman-teman dipersilahkan bersaat teduh. Ibadah pagi ini telah selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada Pendeta Yael dari GKI Muara Karang yang telah melayani dalam ibadah Semak 4 Penabur Jakarta hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dimanapun Tuhan memakai sebagai alatnya.